Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Mutawakkil Allah SHM, dan yang saya hormati Ketua Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Andes Abdul Aziz Wahab MAG. Di sini saya atas nama Muhammad Asbanur Hakiki dari Prodi PAI 4C akan mempresentasikan tentang artikel psikologi agama yang berjudul Teori Psikologi Kontemporer tentang Agama Perspektif Alport, Maslow, dan juga Viktor Frankl. Di sini untuk pembahasan pertama, yaitu pendahuluannya, yaitu adalah agama merupakan salah satu dimensi fundamental dalam kehidupan manusia yang telah menjadi objek kajian berbagai disiplin ilmu, termasuk psikologi. Dalam kehidupan sehari-hari, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai sumber nilai, pedoman moral, serta kerangka dalam memahami realitas dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, memahami agama dengan perspektif psikologi menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana keyakinan religius memengaruhi pikiran, emosi, dan juga perilaku individu. Pada awal perkembangan, agama seringkali dipandang secara kritis dan reduksionistik. Tokoh seperti Sigmund Freud melihat agama sebagai ilusi kolektif yang berakar pada kebutuhan psikologis manusia akan rasa aman dan figur otoritas. Dalam pandangan ini, agama dianggap sebagai bentuk mekanisme pertahanan yang muncul dari konflik bawah sadar. Pendekatan semacam ini cenderung menempatkan agama dalam kerangka patologis, sehingga kurang memberikan ruang bagi pemahaman agama sebagai pengalaman yang positif dan juga bermakna. Untuk pembahasan pertama, yaitu tentang dimensi kepribadian dan kualitas religiotas dari Alport. Pemikiran Gordon Alport menekankan bahwa religiotas bukan sekedar seberapa sering seseorang menjalankan praktik keagamaan, tetapi lebih pada bagaimana agama diinternalisasi dalam struktur kepribadian. Konsep orientasi religius intrinsik dan ekstrinsik memberikan kerangka penting untuk memahami perbedaan kualitas keberagaman individu. Individu dengan orientasi intrinsik menjadi agama sebagai nilai utama yang membimbing seluruh aspek kehidupan. Nilai-nilai religius dihayati secara mendalam sehingga menghasilkan konsentrasi antara keyakinan dan perilaku. Dalam konteks psikologi, hal ini berkaitan dengan integritas antara keyakinan dan juga perilaku. Dalam konteks psikologi, hal ini berkaitan dengan integrasi kepribadian yang lebih baik, kontrol diri yang lebih kuat, serta kemampuan untuk bersikap empatik dan toleran terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu pengalaman spiritual dan aktualisasi dari Maslow. Berbeda dengan pendekatan kepribadian, Abraham Maslow melihat agama dalam konteks perkembangan potensi manusia. Dalam teori hierarki kebutuhan, agama tidak ditempatkan pada tingkat dasar, melainkan berkaitan dengan kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri dan transendasi. Maslow menekankan bahwa pengalaman religius yang autentik sering muncul dalam bentuk peak experience, yaitu pengalaman puncak yang ditandai dengan perasaan kebahagiaan mendalam, kesatuan dengan alam semesta, serta hilangnya batas antara diri dan dunia luar. Pengalaman ini bersifat transformasional karena dapat mengubah cara individu memandang diri sendiri dan realitas. Dalam banyak kasus, pengalaman ini diinterpretasikan sebagai pengalaman spiritual
atau religius meskipun tidak selalu terkait dengan institusi agama formal. Kemudian yang nomor 3 yaitu makna hidup dan ketahanan eksistensial dari Frankl. Pendekatan Viktor Frankl menawarkan perspektif eksistensial yang lebih menekankan pada makna hidup. Dalam logoterapi, Frankl berargumen bahwa motivasi utama manusia bukanlah kesenangan atau kekuasaan, melainkan kehendak untuk menemukan makna. Dalam konteks religiositas, agama dipandang sebagai salah satu sumber makna yang paling mendalam. Keyakinan terhadap sesuatu yang transenden memungkinkan individu untuk memahami penderitaan dalam kerangka yang lebih luas. Hal ini sangat penting terutama untuk individu menghadapi situasi yang tidak dapat diubah seperti kehilangan, penyakit, atau tragedi. Kemudian yang nomor 4 yaitu analisa komparatif dan integratif. Jika dibandingkan, ketiga tokoh tersebut menunjukkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Gordon Allport berfokus pada bagaimana agama diinterlaksasi dalam kepribadian Abraham Maslow, menekankan pengalaman spiritual sebagai bagian dari perkembangan diri, sedangkan Viktor Frankl melihat agama sebagai sumber makna dalam kehidupan manusia. Secara integratif, ketiga perspektif ini dapat dipahami sebagai tahapan atau dimensi yang saling berkaitan. Yang pertama, Allport menjelaskan bagaimana individu beragama atau orientasi dan motivasi. Yang kedua yaitu Maslow menjelaskan apa yang dialami dalam pengalaman religius atau pengalaman puncak. Kemudian untuk Frankl menjelaskan mengapa agama penting atau sebagai sumber makna hidup. Kemudian yang kelima yaitu implikasi dalam kehidupan kontemporer. Yang pertama, sumber coping terhadap stres. Yang kedua, sarana pembentukan identitas diri. Yang ketiga, serta landasan moral dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam kesimpulan artikel ini yaitu berdasarkan pembahasan mengenai teori psikologi kontemporer tentang agama, dapat disimpulkan bahwa religiositas merupakan fenomena yang kompleks, multidimensional, dan memiliki peran signifikan dalam kehidupan psikologis manusia. Melalui perspektif Gordon Allport, Abraham Maslow, dan juga Viktor Frankl, agama tidak saling dipahami secara sempit sebagai sekedar sistem kepercayaan atau praktik ritual, tetapi sebagai bagian integral dari dinamika kepribadian, pengalaman subjektif, dan pencarian makna hidup. Pertama, pemikiran Allport menegaskan bahwa kualitas religiositas sangat ditentukan oleh orientasi individu dalam beragama. Orientasi intrinsik menunjukkan internalisasi nilai agama yang mendalam dan konsisten, sehingga berkontribusi pada pembentukan kepribadian yang matang, toleran, dan terintegritas. Sebaliknya, orientasi ekstrinsik mencerminkan pengguna agama sebagai alat untuk kepentingan tertentu, yang cenderung menghasilkan religiositas yang dangkal dan rentan terhadap konflik psikologis maupun sosial. Kedua, perspektif Maslow memperluas pemahaman tentang agama dengan menempatkannya dalam konteks perkembangan potensi manusia. Agama dipandang sebagai bagian dari pengalaman puncak atau peak experience yang memungkinkan individu mencapai aktualisasi diri dan bahkan transensi. Dalam hal ini, agama tidak hanya berkaitan dengan doktrin atau ritual, tetapi juga dengan pengalaman subjektif yang mendalam dan transformasional. Yang ketiga dari Frankl merupakan logoterapi, menempatkan agama sebagai sumber utama makna hidup. Ia menegaskan bahwa manusia memiliki kehendak dasar untuk menemukan makna, dan agama seringkali menjadi kerangka yang memungkinkan individu memahami kehidupan, termasuk penderitaan yang tidak terhindarkan dalam kondisi ekstrim. Sekaligus individu yang memiliki makna hidup cenderung lebih mampu bertahan secara psikologis. Oleh karena itu, religiositas dalam perspektif Frankl berfungsi sebagai sumber kekuatan eksistensial yang mendalam.
Demikian presentasi artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.